Guru Besar Lihua di tangan kanannya memegang kitab Buddha. Itu bisa menghilangkan semua kegundahan. Sedangkan di tangan kirinya memegang bunga lotus, berarti memberitahu manusia untuk berhati tenang bagaikan air. Seperti bunga lotus, tidak ada noda, cantik dan tenang. Dewa Guru Besar Lihua bermurah hati, sungguh dihormati. Dewa Guru Besar Lihua akan memberimu petunjuk agar jauh dari kegundahan. Guru, Dewa Guru Besar Lihua orang baik. Aku selalu berdoa padanya. Tetapi aku tidak mau belajar menghilangkan kegundahan. Kenapa? Aku suka kalau hatiku gundah. Jika hatiku tidak gundah, artinya tidak ada Kayoko. Aku suka di hatiku ada Kayoko. Sayangnya aku lebih muda 20 tahun. Andai ibu melahirkan aku lebih dulu, aku akan belajar kungfu dan tinggal di perguruan Zianshan. Yoko kecil dulu diperlakukan dengan tidak baik dan kabur ke rumahku. Aku pasti akan terima dia dan mengajarinya kungfu. Dia akan pelan-pelan lebih baik padaku. Saat dia bertemu dengan kakak Xiaolong nih, paling-paling hanya pegang tangannya, lalu dia akan bilang padaku, "Adi, kau ini lucu sekali. Hatiku sudah suka padamu. Tapi di hatiku ada Xiaolong nih. Kau jangan sakit hati ya. Kalau kau punya masalah, gunakan jarum emas ini. Aku pasti akan membantumu." Maksudku, saat berhadapan dengan dewa besar, hati tidak boleh bercabang. Baca tuh nakal. Apa? Dia lagi kabur. Kamu kabur. Baca tuh nakal. Baca tuh nakal, buka pintunya. Kenapa kau sembunyi? Aku tidak mau. Kau bilang apapun aku tidak akan buka. Aneh, apa-apaan ini? Amitabha. Pendeta Hitam. Amitabha. Maafkan aku tidak menyambut kedatangan tamu terhormat. Ternyata Pendeta Hitam dan bocah tua nakal bertetangga ya. Saya pada Pendeta Hitam. Amitabha. Pendeta Hitam, aku ingin tanya padamu, kenapa kita bisa begitu aneh? Nyonya Kui, coba tebak di dalam pondokku ini masih ada siapa lagi yang tinggal. Kalau dilihat dari keadaan di sini ada 4 unsur. Apakah Yingko? Ternyata Nyonya Kui sangat cerdas. Aku salut padamu. Dasar bocah tua nakal. Yingko! Aku datang menjengukmu. Ayo cepat bangun. Ayo keluarlah. Jangan denganku. Cepat temui dia. Berisik. Aku malu di luar banyak orang. Jangan bilang aku di sini. Ternyata bocah tua nakal masih suka malu-malu. Keluarlah, jangan sembunyi. Ayo cepat. Ayo. Tidak mau. Ayo ke sana. Ayo cepat. Wow. Lihatlah dirimu. Yang memang tidak benar. Dendam puluhan tahun di antara kalian bertiga bisa terselesaikan. Bahkan tinggal bersama di lembah 100 bunga. Itu kan hebat. Lalu kenapa sembunyi? Benar. Nyonya Kui, kau datang jauh-jauh ke sini pasti ada urusan yang penting. Senior Yongko benar sekali. Aku kesini ingin minta bantuan bocah tua nakal. Putriku Xiang Er telah ditangkap oleh Hakim Roda Mas. Terlaluan. Jangan kali kecil yang lucu. Ya kan? Dasar si jahat Hakim Roda Mas. Jangan khawatir. Aku pasti akan rebut kembali Xiang Er untukmu. Itu bagus. Amitabha, putrimu orang yang baik hati. Dia pasti akan selamat. Aku akan ikut pergi dengan kalian. Pendeta Hitam katanya bersedia membantu kita. Xiang Er pasti baik-baik saja. Betul. Dengan kekuatan yang kita punya, sekarang kita takkan terkalahkan. Pokoknya kalian tenang saja. Oh ya, kau juga tidak perlu khawatir. Asalkan kita bersatu, kita pasti bisa selamatkan Xiang Er. Oh ya, aku punya sesuatu untukmu. Mau lihat tidak? Ayolah, ayo. Aku mau dibawa kemana? Kau mau membawa aku kemana, bocah tua nakal? Pasti sudah. Pelan-pelan. Nanti setelah kau lihat baru tahu. Apa kau menciptakan ilmu kungfu yang aneh lagi dan ingin memperlihatkan padaku? Tentu saja tidak. Sekarang ini hanya ilmu kungfu Yoko yang paling hebat. Tidak ada yang bisa menandinginya. Aku sebagai tuan nakal saja bukan tandingannya. Sejak dulu Yoko memang hebat. Bahkan bocah tua nakal saja tidak bisa menandingi kungfunya. Nah, kemampuan apa yang mau kau tunjukkan padaku? Kenapa semakin hari semakin aneh? Ini dia kemampuanku. Itu kan lebah pemberian Nona Lun padamu. Apa hebatnya? Wah, rupanya kau tidak mengerti. Xiaolong ini yang memberikan ini padaku. Tentu saja ini sangat berharga. Betul-betul tidak ada duanya di dunia ini. Aku beritahu ya, seberapa hebatnya lebah-lebah di dunia, tapi tidak ada yang sehebat lebah-lebah ini. Semua lebah-lebah ajaib ini adalah peliharaanku. Yang aku lihat semakin tua semakin bermuka tebal. Dari tadi memuji diri sendiri. Muka tebalmu itu tidak ada duanya, tidak ada yang aneh. Lagi pula, dari tadi kau bicara tidak jelas. Aku mau masuk Tunggu. Apakah manusia adalah makhluk paling cerdas di dunia? Di buku tertulis harus tidak damai, jauhi kejahatan. Semuanya tertulis di buku. Tapi apakah kau pernah melihat lebah bisa menyampaikan pesan? Tulisannya dari kupu-kupu. Sementara ukirannya di tubuh ular beracun. Semua bisa dirangkai. Memang kenapa? Baik, akan kutunjukkan. Wah. Lembah cinta. Siapa tahu kau suruh Jingku yang mengukirnya di kebun lebah itu. Siapa yang mau kau bohongi? Tidak. Setiap lebah ada tulisannya. Aku ada di
dasar lembar tanpa cinta. Tidak ada tulisannya. Aku ada di dasar lembar tanpa cinta. Mungkinkah siang ada di dasar lembar tanpa cinta? Wah, aku tidak menyangka kau bisa membaca kata-katanya. Bocah nakal, semua lebah ini bukan peliharaanmu kan? Mereka terbang datang ke sini kan? Wah, kau juga tahu? Dari mana kau tahu? Tentu saja aku tahu. Berapa lama mereka terbang ke sini? Lebah-lebah ini sudah beberapa tahun ada di sini, tapi aku tidak tahu ada kata-kata yang terukir di sayapnya. Aku baru mengetahuinya beberapa bulan yang lalu. Tapi sudah berapa tahun? Ya ampun, kenapa kau harus berbohong padamu? Kecuali... Ayo, sekarang kita ke sana. Wah, ini pasti mengasihkan. Oh ya, Guru, aku sudah menghitung. Tanggal pertemuan kakak Yoko dengan kakak Lu sudah dekat. Ayo kita ke sana. Itu tidak penting. Sampai selesai latihan tenaga dalam, baru kita cari. Guru, apa kita tidak bisa berangkat sambil latihan? Sebetulnya Guru masih takut kan bertemu dengan kakak Yoko dan kakak Lu. Kalau Guru tidak bisa mengalahkannya sendiri, aku akan bergabung kekuatan dengan Guru. Baiklah, besok pagi-pagi kita berangkat. Guru mampu mengalahkan permainan pedang Giok Sutaprawan. Masih ada satu jerumus lagi. Aku pasti akan memohon padanya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak boleh bunuh diri. Dia adalah pendekar Raja Wali. Janjinya senilai ribuan emas atau berkali-kali lipat, bahkan bisa lebih lagi. Dia harus pegang kata-katanya. Tidak boleh ingkar janji. Pokoknya dia tidak boleh bunuh diri. Aku akan selalu mengingatmu selamanya. Bisa jatuh cinta pada Lumpan. Aku tidak sia-sia dilakukan. Aku benar-benar berharap Dewa Langit memberi kita umur 100 tahun. 100 tahun! Agar aku bisa menjagamu, menyayangimu, mencintaimu, mengembalikan kebaikanmu padaku. Meskipun walau hanya saat, biarkan kita jadi suami istri. Meskipun kita punya waktu 1 jam, biarkan kita jadi suami istri. Ketika tiba saatnya, kita akan punya banyak anak. Bagaimana? Kau ingin punya anak laki-laki atau perempuan? Kalau kau bertanya padaku, aku lebih suka punya anak perempuan. Kita akan punya banyak Xiaolong dalam keluarga kita. Mulai hari ini, kita akan punya banyak anak. Aku juga tidak ingin memanggilmu Lumpan. Aku akan memanggilmu ibunya anak-anak. Ibunya anak-anak. Besok adalah hari terakhir pertemuan kita. Legenda Dewi Laut Selatan adalah kalangan dan mimpiku. Tapi kata-kata di buku ini pasti diukir olehnya. Tulisan ini tidak palsu. Aku berharap dia bisa datang pada akhirnya untuk menepati janjinya. Aduh, ayo cepat. Hari ini hari perjanjian pertemuan mereka. Kita harus cepat ke sana. Belum terlambat, 1 jam lagi kita sampai. Ayo cepat, ayo. Sebenarnya 16 tahun yang lalu, Lumbar sudah meninggal. Dia tahu sudah sembuh dari racun, dan aku tidak sanggup hidup sendiri. Makanya dia bunuh diri dan menipuku untuk menunggunya selama 16 tahun. Dia menyayangiku begitu dalam. Kenapa sampai sekarang aku masih tidak memahami isi hatinya? Ribuan mil kesepian di belakang, dan dimanapun selalu kesepian. Meskipun bertemu tidak akan tahu debu di seluruh wajah. Rambut pun sudah memutih. 10 tahun dia menderita. Di antara hidup atau mati, aku dan Lumbar sudah berpisah selama 16 tahun. Kesepian di makam, tahu cinta istrinya terkubur. Sedangkan bagiku, aku bahkan tidak tahu di mana mayat istri. Sejak aku dilahirkan di dunia ini, aku sudah menderita. Memang tidak mudah bagiku menemukan Lumbar, tapi sepertinya banyak yang tidak menginginkannya. Mereka semua bilang, Yoko bisa berubah, berbudi luhur. Sebenarnya mana yang benar dan mana yang salah? Selama 16 tahun ini aku tidak mengerti. Tapi sekarang aku tidak memikirkannya, karena aku akan segera bertemu dengannya. Kayako, Kayako, aku masih punya 1 buah jarum emas. Aku mohon, kakak jangan bunuh diri. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Kayako, Kayako, Kayako.
Anakku. Kenapa dia selalu bisa ada? Kecuali untuk apa kau kesini? Tadi kau lihat kamu lompat, makanya aku terlompat. Sembarang. Kau tidak takut mati? Kalau kau tidak takut mati, aku juga tidak. Kayoko, waktu itu kau berikan aku 3 buah jarum. Kau pernah bilang setiap jarum emas ini bisa digunakan untuk permohonan, dan kau tidak akan menolak. Hari ini aku ajukan permohonan. Tidak peduli kakak lu bisa bertemu denganmu atau tidak, kau tidak boleh bunuh diri. Kau datang dari Xiangyang hanya untuk ini? Benar, seorang pria sejati harus tepati janji, tidak boleh ingkar janji. Nah, sudah kuserahkan. Kalau begitu kau harus setuju ya. Hei, Kayako. Tadi jahat, apa yang kau lakukan di sini? Siang lompat ke bawah. Naga itu. Untuk apa aku bohong pada kalian? Ini sebaikan bajunya. Itu jahat, dia kan bisa melucu. Bagaimana kau bisa membunuhnya? Bukankah itu keterlaluan? Aku tidak membunuhnya. Lalu bagaimana dia bisa jatuh ke dasar jurang? Kalau kau tidak mendorongnya, pasti memaksanya. Awalnya aku akan jadikan dia muridku. Aku akan wariskan semua ilmu kungfuku. Tapi aku tidak menyangka dia lompat ke bawah. Omong kosong. Kakaknya Wang Yaosen, ayahnya Bujang, ilmu kungfu mereka lebih tinggi darimu. Kenapa dia harus bernamamu sebagai guru? Bahkan kungfu kucing pekang yang biasa-biasa saja tetap lebih hebat daripada kungfumu. Aku mengerti sekarang. Pasti karena dia tidak menghormati kungfumu, maka kau memaksanya melompat ke dasar jurang, betul kan? Aku tidak mendorongnya. Kenapa dia mau bunuh diri? Aku juga tidak mengerti. Roda emas. Untuk balas dendam putri akan habis kau. Lihat ini. Hakim Roda Mas bilang dia tidak mendorong Xiangyang ke jurang. Dan aku lihat dia menyerang balik setiap serangan. Kenapa dia mendorong Xiangyang ke jurang? Sebaiknya kau tetap di sini. Kaisar sudah betul tangan. Reputasinya bisa kacau kalau kau terus melawannya. Aku panggil burung raja lagi. Hari ini aku tidak mau bicara aturan denganmu. Ini akan menjadi 2 lawan 1. Tunggu aku. Kakak Lung. Kakak Lung. Kakak Lung. Hah? Raja Wali. Kayoko, ada Raja Wali. Kita ketolong. Kau naiklah dulu. Setelah aku keluar, Raja Wali akan menjemputmu. Aku duluan.
perlu ratusan babak untuk menyelesaikan pertarungan ini. Jika pendeta berjubah putih itu menyerangku saat aku terdesak, hidupku akan berakhir. Kawang, itu orang yang membunuh cucu lo. Tangkap dia. Kau sesat Timur Huang Yaozi. Benar. Apa ada yang ingin kau katakan? Terimalah rasa hormatku. Saat di Mongol, aku dengar di pusat daratan ada pengemis utara, racun barat, kaisar selatan, sesat timur, dewa pusat mereka, semua 5 kesatria. Hari ini, aku bertemu kalian. Ini keberuntunganku. Dewa pusat, pengemis utara, dan racun barat sudah meninggal dunia. Pendeta ini adalah kaisar selatan, kakak seperguruanku adalah dewa pusat. Kalau kakakku masih hidup, kau akan kalah dalam 10 ronde. Jika hari ini bertarung 1 lawan 1, tidak ada di antara kalian yang dapat mengalahkanku. Enak saja. Kau pikir kau ini mereka nomor 1 di dunia? Siapa yang punya waktu bertarung 1 lawan 1 denganmu? Orang jahat sepertimu harusnya bunuh diri saja. Kelima kesatria hebat pusat daratan. Hari ini aku sudah bertemu 2 kesatria. Jika aku mati di tangan kalian, ini satu kehormatan. Tapi sayangnya bertahun-tahun kungfu yang sudah aku ajarkan akan musnah sia-sia. Biksu, aku akui ilmu kungfumu memang hebat. Kalau tidak ada orang yang ingin kau wariskan kungfumu, berarti kau sangat kasihan. Begini saja, kau wariskan saja kungfu dari aku. Saudara Chow, jangan main-main. Ibu! Sangat. Ibu. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Biar ibu lihat. Ibu, Kayoko masih di bawah. Tolong selamatkan dia. Yoko. Iya, Maksudmu Yoko masih ada di bawah? iya. Apa? Kau bilang si telur goda ada di dasar jurang. Benar, telur baju. Telur baju. Ibu, kirim Raja Wali untuk menolongnya. Ibu, Raja Walinya. Dia bunuh diri. Tanya pada dunia apa itu cinta. Ajaran yang mengizinkan hidup untuk mati satu sama lain. Amitabha. Raja Wali Janda meninggal, walaupun Raja Wali betina masih hidup. Setelah lapisan awan menjauh, ratusan salju memenuhi bumi, juga akan kesepian. Bagaimana melewati kehidupan? Kakak, guru, karena kita tahu Kayoko ada di dasar jurang, kita harus menyelamatkannya. Benar, Ibu. Tolong pikirkan cara menolong Kayoko. Bagaimana kondisi di dasar jurang? Aku juga tidak tahu. Ketika aku melompat, aku jatuh ke air yang dalam. Di tengah-tengahnya, aku meminum banyak air. Setelah itu, entah kenapa aku mengambang. Pasti Kayoko yang memegang pakaianku dan menarikku keluar ke atas. Di sisi kolam ada daratan yang bisa ditempati. Ada rumput liar di sekeliling kolam. Bagaimana kau bisa jatuh ke sana? Saat aku terjatuh, Kayoko menanyakan hal yang sama. Aku ambil jarum emas terakhir, dan aku memohon padanya agar dia tidak boleh bunuh diri. Dia tidak menatapku dan juga tidak berkata apa-apa. Setelah itu, Raja Wali datang, dan Kayoko menyuruhku naik. Ibu, sekarang Raja Wali itu sudah mati. Bagaimana kita bisa menolong Kayoko? Seharusnya Yoko tidak dalam bahaya. Ayo kita buat tali dan tarik dia ke atas. Baiklah. Sarang lebah. Mungkin karena lebah ini ada yang memelihara. Kenapa ini seperti lebah yang dipelihara lumba? Sarang lebah ini sudah tertutup lumpur. Ini buatan tangan. Kecuali, apakah saat itu mungkin Lord terjatuh sampai ke sini? Ya Tuhan, tolong biarkan aku bertemu dengannya. Dasar lembah. Aku ada di dasar lembah putus cinta. Dasar lembah putus cinta. Apa Lumbar masih belum meninggal? Apa dia tinggal di lembah ini? Lumbar! Lumbar! Lumbar, kau di mana? Kenapa? Kenapa aku masih tidak melihat tanda mayat Lumbar? Kalau Lumbar sudah meninggal, setidaknya kekuatannya ada di sini. Kecuali itu ada di kolam es. Benar, kolam es. Saat aku di dalam kolam es, aku melihat cahaya. Mungkin ada kehidupan di sana. Tidak peduli apapun, aku harus mencarinya di dasar kolam. Kalau hari ini aku tidak menemukan orangnya, aku tidak akan menyerah. Bagaimana? Tidak akan ada bisa menghentikanku. Kali ini sangat panjang, seharusnya cukup. 1, 2, 3. Ibu, sudah cukup panjang belum? Seharusnya sudah. Turun dulu baru tahu. Siang,
Tubuhmu masih lemas karena jatuh. Jangan ikut ke bawah bersama kami ya. Ibu, aku tidak apa-apa. Aku ingin ikut dengan kalian. Siang Ar, dengarkan ibumu. Kami turun ke bawah untuk menjemput kakak Yokomu. Sebentar juga dia naik. Lagi pula banyak orang begini akan bisa berbahaya. Tenang saja. Guru, kakak, kungfu Hakim Rodama sangat hebat. Gimana kalau dia... Tenang, kita sudah lumpuhkan titik nadinya. Walaupun punya hebat, dia tidak akan mampu membebaskan diri. Sebaiknya kita tolong Yoko. Siang Ar, kami turun. Ingat, terus awasi Hakim Rodamas. Aku tahu, Bu. Ayah, ayo pergi. Baik. Ayo. Yoko! Yoko! Kau di mana? Yoko! Yoko! Ayo cepat keluar. Yoko! Kalau kau bisa dengar Dia tidak ada di sini. Yoko! Di mana dia? Katanya ada di sini. Kenapa kita tidak bisa menemukannya? Ada sarang lebah. Mungkinkah di sini ada orang yang memelihara lebah? Kelihatannya mirip dengan lebah di lembah 100 bunga. Benarkah? Coba kulihat. Ada di sana tidak? Tidak ada tulisannya. Kenapa tidak ada? Wah, kenapa bisa tidak ada? Wah, ada. Lihat ini. Aku berada di... Siapa yang mengukir tulisan ini bagi saya lebah? Kakak, itu pasti kayuku. Berarti mungkin Nenalung belum meninggal. Apa Yoko mencari Nenalung? Tapi kemana dia pergi mencarinya? Tidak peduli kemana kau cari, apakah bisa lihat jalan keluar? Mungkinkah Yoko ada di dalam kolam es ini? Apakah mencarinya? Adil, biar aku saja. Kakak sepupu, Aku bisa berenang, biar aku saja. Air kolam ini dingin dan dalam. Kau harus berhati-hati. Oi, demi keselamatanmu, makanlah pil 9 bunga giok ini. Hati-hati. Kayuku tidak naik, kakek dan ibu pasti bisa membawa dia naik. Kenapa dia harus bunuh diri? Apakah Kak Lung sudah meninggal dan tidak bisa menemuinya lagi? Aduh, sakit sekali. Untung Kayuku tidak bisa naik, kalau tidak aku tidak akan bisa kabur. Bagaimana bisa mereka menekan pada titik pusat jantungku dan juga titik nadi tengahku. Sekarang tubuhku seperti digigit ratusan semut. Sakitnya tidak tertahankan. Aku seperti sekarat, tapi tidak bisa mati. Mereka menekan titik dada tengahku. Aku merasa lebih baik. Guru bohong padaku. Ibuku pernah bilang titik nadi dada tengah dan titik nadi langit jika bertemu itu bisa membuat mati. Sabar dulu sedikit, mereka akan kembali. Muridku, selama ini bagaimana sikap guru padamu? Lumayan baik. Tapi guru sudah membunuh hantu kepala besar dan hantu janggut panjang, juga burung raja wali milik keluargaku. Guru sudah membunuh mereka. Apa kau balas dendam untuk mereka? Lakukanlah, bunuhlah guru. Tapi kau harus memikirkan lagi. Guru menganggapmu seperti anak sendiri. Jadi seharusnya kau balas jasaku. Katakan padaku, bagaimana caranya? Tekan titik nadi dada tengahku dan titik nadi langit, maka guru akan merasa lebih baik. Anggaplah itu untuk balas jasa padaku. Kau menyuruhku membunuhmu, tidak akan kulakukan. Jika kau menekan kedua titik itu, aku tidak akan mati. Muridku, saat ibumu kembali, aku pasti akan berlutut di hadapan ibumu dan mohon ampun padanya. Muridku, guru benar-benar menderita. Ya, baiklah. Guru, biar aku mencobanya dulu ya. Baik. Tekan di bagian dadaku lagi. Bagaimana? Aku merasa lebih baik. Kau lihat, gurumu tidak akan mati kan? Sekarang akan kutakar titik nadi langit. Baik. Mereka berusaha melumpuhkanku. Jangan meremehkan aku. Ayo cepat. Ayo. Guru menipuku, aku tidak mau ikut. Lepaskan. Bagaimana keadaan di bawah sana? Kolamnya terlalu dalam, airnya dingin, semua sisi.
Di kebun banyak tanaman lilah berwarna kehijauan dan es yang sangat tebal. Aku penasaran dan terus berenang ke bawah. Tapi semakin ke bawah, aku merasa ada semacam kekuatan. Aku gunakan kekuatanku. Mengapa tidak bisa mencapai dasar? Wah, Wang Elsa, pemikiranmu yang paling teliti. Cepat bantu analisa. Kemana sebetulnya Xiaolong dan Yoko? Aku juga terdengar aneh. Oi, jangan bicara dulu. Gunakan tenaga dalammu. Hilangkan rasa dinginnya. Apakah si telur bodoh kata Ipar Yoko memang bisa terbang? Aku tidak mengerti. Hari ini ayo kita ukir beberapa kata di bebatuan. Kalau Yoko kembali, dia akan tahu kalau kita mencarinya. Kita tinggalkan talinya. Saat mereka lihat tali ini, mereka bisa memanjatnya. Benar, biar aku yang ukir. Kenapa Shangar hilang? Seharusnya dia baik-baik saja, atau dia pergi karena ada urusan. Lagi pula, Hakim Roda masih hilang. Mungkin dia melepaskan sendiri totokannya dan membawa pergi Shangar. Tidak mungkin. Walaupun punya hemat, dia tidak mungkin bisa lepaskan sendiri totokannya. Kecuali Shangar yang melakukannya. Bagaimana ini? Bagaimana lagi? Ayo kita semua cepat mencarinya. Ayo cepat. Shangar! Kau di mana? Ini milik Shangar. Oh? Tidak usah dicari. Pasti Hakim Roda Emas telah membawa Shangar. Ayah, jadi bagaimana? Nyonya Kuya, jangan khawatir. Shangar anak yang cerdas. Terlebih lagi Hakim Roda Emas ingin mengangkat Shangar sebagai muridnya. Yang aku cemaskan bukan itu. Dia memanfaatkan Shangar untuk mengancam dan membuat kakakku menyerahkan kota Xiangyang. Sebelum terlambat, ayo kita ke Xiangyang. Berangkat! Ayo. Bunga Lundi. Bunga.不知不觉过了16年，那些思念从来未改变，相思断肠，一直在那一边。我想。 Bunga, katakan, bagaimana kau melewati waktu selama 16 tahun? Jika aku bukan penghulu besar di makam kuno, mungkin aku sudah mati. Saat itu kenapa kau meninggalkan aku? Saat itu aku berpikir, bagaimana caranya kau memakan obat penawar racun itu. Aku pikir, jika aku mati lebih dulu, aku akan mampu melenyapkan kerinduanmu padaku. Tapi, jika kau tahu aku akan mati lebih dulu, bagaimana kau bisa hidup sendirian? Maka itu aku mengukir kata-kata di tebing, berjanji akan bertemu 16 tahun kemudian, untuk membiarkanmu melupakan aku. Kenapa kau harus mengatakan 16 tahun? Kalau kau bilang 8 tahun, mungkin 8 tahun lalu kita sudah bertemu. Karena dalam cintamu padaku, 8 tahun tidak akan melupakan cintamu padaku. Makanya aku buat menjadi 16 tahun. Tak disangka, setelah 16 tahun berlalu, kau masih mau lompat kemari. Ini masih lebih baik demi cinta yang mendalam. Andaikan saat itu aku memberikanmu hati yang lemah, aku pasti akan menangis sedih di tebing Duanza. Dan kalau aku mati, kita tidak akan bertemu lagi. Waktu itu, saat kau terjatuh ke kolam es ini, apa yang terjadi? Setelah aku terjatuh ke kolam es ini, aku langsung masuk ke bongkahan es. Terseret arus yang sangat jauh, hingga menetap di sini.
Tapi waktu itu kau terkena racun bunga. Racun Nagana sudah menyerang ke titik nadi utama. Bagaimana kau bisa bertahan hidup di lembah ini? Ketika pertama kali aku di sini, racun di tubuhku bereaksi beberapa kali. Lalu aku ingat kau mengajarkan aku menggunakan ranjang dingin untuk menyembuhkan lukaku. Lalu aku kembali ke kolam es, memulihkan titik nadi utamaku. Racunnya tidak bisa dinetralisir, tapi sakitnya berkurang. Saat aku berada di kolam es, aku melihat lebah. Aku sangat gembira, seperti bertemu dengan sahabat dan aku membantu membuat sarangnya. Aku rasa lebah ini pasti ditinggalkan oleh bocah tua nakal dulunya. Lalu aku mendengarnya dan makan ikan di sini. Ini memang aneh. Racun di tubuhku perlahan-lahan hilang. Tak disangka bahwa kolam es, nalgi dan ikan bisa menjadi penawar racun. Rupanya begitu. Sepertinya kalau kita bertemu bocah tua nakal, kita harus berterima kasih pada. Yoko, ketika aku sudah sembuh, aku berencana ingin pergi dan menemuimu. Tapi lembah ini tinggi sekali dan dinding-dindingnya sangat licin. Aku tidak bisa memanjatnya. Lalu aku menanam pohon agar bisa tumbuh tinggi dan mengukir pesan pada sayap lebah bahwa aku ada di dasar lembah putus cinta. Berharap kau bisa melihatnya, tapi tidak ada tanggapan. Aku pikir aku tidak pernah bisa bertemu denganmu lagi. 不觉过了16年，每天幻想你还在身边，安然相逢。 Yoko, bagaimana kau melewati waktu 16 tahun ini? Ceritanya panjang. Saat itu, aku membaca ukiran tulisanmu di tebing. Bibiku membohongiku dengan berkata, kau telah ditolong oleh Dewi Laut Selatan. Saat itu aku benar-benar mempercayainya dan menerimanya begitu saja. Setelah aku dengar ucapannya, aku makan rumput obat penawarnya. Masih itu kau cukup bodoh percaya padanya. Lalu aku bertemu burung Raja Wali dan berkali. Makanlah yang banyak. Ayo. Ayo. Pesan lagi. Baiklah. Kakak, masih setengah hari lagi kita baru sampai di kota Xiangyang. Tidak mungkin kakak tidak makan sedikit pun. Aku tidak selera makan. Kau jangan khawatir. Aku yakin Xiang pasti baik-baik saja. Kali ini, dia tinggal di siang yang tidak bisa lari dari kematian. Benar, kita sudah bisa pulang ke kampung halaman saja. Kita sudah bersyukur. Tapi tidak disangka, suatu perjalanan kita pulang ke Xiangyang. Di tengah perjalanan, kita terlibat pertempuran yang sangat besar. Kakak, boleh aku tanya? Apa yang terjadi di kota Xiangyang? Kau tidak dengar? Semalam pasukan Mongolia menyelinap ke kota Xiangyang. Banyak pasukan berkuda bersenjata. Ada pasukan pemanah. Lebih lagi, ada tembakan meriam. Singkatnya, situasi perang sengit. Banyak yang terluka. Setelah berperang seharian, pasukan Mongolia baru mundur. Bagaimana dengan pendekar Kui? Apa dia baik-baik saja? Oh, kau tanya tentang pendekar Kui? Ya ampun, untung ada pendekar Kui. Dia bersama para murid partai pengemis bertempur habis-habisan. Betul-betul pahlawan sejati. Mereka melindungi kota itu. Aku dengar pendekarku terluka. Kakakku terluka. Kakak? Apa ini? Ayo Matu, jangan khawatir. Aku sudah perintahkan menyiapkan pasukan untuk mencegah serangan mendadak pasukan Mongol. Kalau pasukan Mongol datang lagi, kita harus menghabisi mereka. Memang mudah dikatakan, tapi ayah khawatir. Ayah. Ayah. Ibu dan yang lain kembali. Kakak Kui. Kakak Kui. Semuanya sudah kembali dengan selamat, syukurlah. Kakak Kui, aku sangat cemas. Bagaimana keadaanmu? Di mana lukanya? Kau tidak apa-apa? Tenang, aku tidak apa-apa, hanya luka luar. Aku baik-baik saja. Kui Chen, bagaimana situasi kota Xiangyang? Pasukan Mongolia datang secara mendadak untuk menguasai kota Xiangyang. Untungnya para pendekar mau berjuang untuk mengalahkan mereka. Aku pun percaya pasukan Mongolia pasti akan mundur. Pertama kita berhasil mengalahkan mereka, tapi kedua kalinya belum tentu. Aku takut mereka berhasil merebut kota Xiangyang. Jangan khawatir. Kalau pasukan Mongol berani datang lagi, bocah tua nakal akan hadapi mereka. Aku pasti akan kalahkan mereka. Saudaraku, aku takut. Cepetom, kau jangan seperti ini. Ayo turunlah dulu. Turunlah dulu. Cepetom. Ada kau yang ikut membantu. Ini pasti akan jauh lebih baik. Oh ya, istriku, apa kau punya kabar dari Yoko dan Xiang? Aku takut kau bermasalah dengan pasukan Mongolia, makanya tidak memberitahumu. Ceritanya begini, Xiang bertemu dengan Yoko di lembah putus cinta. Kali ini kau salah. Yoko berada di tepi jurang. Bagaimana kau bisa biarkan dia ke sana? Nyonya Kui mempertaruhkan nyawanya dengan menyelam ke kolam ketika menemukan Yoko tidak ada di lembah putus cinta. Terlebih lagi membiarkan gadis kecil itu sendirian ke tangan penjahat licik itu. Masalahnya genting, tiap orang tidak mengertikannya. Jika karena perbuatan Xiang membuat Yoko menghilang lagi, bagaimana dengan hati nurani kita? Hakim Rodamas sudah menculik Xiang Menurut kalian, apa tujuannya sekarang? Menurutku dia menculik Xiang untuk mengajukan tuntutan pada kita. Guru, ada pihak Mongol di luar gerbang. Hari ini, kau datang ingin membicarakan apa? Pendekar Kui, putrimu menjadi tamu kami di Mongolia sekarang. Lalu kenapa? Asalkan kau menyerang. Kau mau aku menyerah? Jangan berharap. Kau tidak peduli lagi pada nyawa putrimu. Nyawa putriku memang penting, tapi ribuan nyawa warga kota ini lebih penting.
Baik, aku tidak percaya. Hatimu tetap sekeras itu. Jika menyaksikan kematian putrimu tanpa melakukan apa-apa. Untuk melindungi rakyat, waktuku tidak menyesal. Aku tidak perlu bicara lagi. Pecah. Aku beritahu. Karena Agung sudah menyebarkan pengumuman. Siapapun yang berhasil membunuh kucing akan menerima uang dan promosi 3 kali lipat. Baik, aku akan tunggu. Aku akan tunggu di kota Xiangyang. Biarkan Agung kalian tahu dan melihat sendiri bagaimana kehebatan rakyat Song. Sudah malam, kenapa belum tidur? Xiang Er ditahan oleh musuh. Aku ini ibunya. Mana mungkin bisa tidur? Aku mengerti perasaan. Tapi tolong maafkan aku. Aku tidak bisa karena putriku sendiri. Harus mengorbankan ratusan warga kota Xiangyang. Kakakku, 30 tahun lebih kita jadi suami istri. Kita bekerja tanpa lelah demi melindungi kota Xiangyang. Aku tidak mengharapkan Xiangyang akhirnya direbut bangsa Mongolia. Tapi aku juga tidak berharap putri kita jadi korbannya, kakakku. Aku percaya pada Xiang Er. Dia gadis yang punya latar belakang berani. Dia akan memahami kesulitan kita dan memaafkan kita. Kakakku. Istriku. Tenanglah.